Udinus Semarang didukung Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, Mitra Perguruan Tinggi, USM Semarang, dan Dinas Perikanan Kota Semarang mengadakan kegiatan pemberdayaan desa binaan di Desa Erorejo, Wadas Lintang. Kegiatan yang didanai Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi nelayan air tawar berbasis RPJMDes Erorejo tahun 2021-2026. Dalam pemberdayaan desa binaan ini telah diimplementasikan sejumlah kegiatan melalui penerapan industri tematik Smart Agrotourism dengan mengelaborasikan potensi keunggulan lokal berbasis pertanian, perkebunan, dan ikan air tawar di kawasan Waduk Wadas Lintang. Agrotourism merupakan bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi, dan hubungan usaha di bidang pertanian. Kegiatan ini berkaitan dengan kegiatan pedesaan dan pertanian untuk meningkatkan nilai tambah kegiatan pertanian dan kesejahteraan desa. Salah satu kegiatan agrotourism yang dikembangkan Udinus adalah mengelaborasikan potensi wisata Lubang Sewu di Desa Erorejo, Wadas Lintang dengan nelayan air tawarnya dan potensi kopi Arabica lokal Pegunungan Windusari dan gula kelapa Juru Tengah. Istilah nelayan air tawar memang belum sepopuler nelayan pesisir atau nelayan air laut. Namun nelayan air tawar ini menjadi potensi unggulan lokal Wadas Lintang. Kegiatan pemberdayaan ini mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Wonosobo yang merencanakan penataan Waduk Wadas Lintang. Rencana tersebut menurut Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, Insinyur Dwi Yama Satyani Budiayu MSI, akan digarap secara lebih serius dengan mengoptimalkan potensi unggulan lokal melalui kegiatan yang dilakukan Udinus ini. Diharapkan melalui kegiatan ini wilayah Waduk Wadas Lintang bisa menjadi salah satu teknopark agrotourism di Jawa Tengah. Teman-teman dari perguruan tinggi untuk selalu berkolaborasi dengan kita. Siapapun itu perguruan tinggi, dalam hal ini sekarang Udinus. Kepala Desa Erorejo Wagino didampingi Ketua KWT Rahayu Eti Sri Mulyati mengatakan bahwa pasca pandemi COVID-19 muncul sejumlah permasalahan baru di wilayahnya, yaitu menurunnya bahan baku kopi di Windusari, kelapa di Juru Tengah, dan pemasaran hasil ikan tawar. Hal ini dirasa mempererat realisasi RPJMDes Erorejo dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi nelayan air tawar di Waduk Wadas Lintang. Salah satu kegiatan pemberdayaan desa binaan yaitu pelatihan produksi kopi Arabica dan gula semut. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan anggota kelompok tani untuk menghasilkan kopi dan gula semut yang berkualitas guna mendukung program Smart Agrotourism. Pada hari ini kami didampingi oleh tim dari Udinus Semarang yang mana pada hari ini datang ke Erorejo khususnya untuk agrotourism Desa Erorejo dan untuk kelompok nelayan dan Widosiger untuk praktek processing gula semut. Dengan adanya pelatihan ini, pangsa pasar yang awalnya hanya lokal Wonosobo berkembang meluas ke beberapa wilayah di Indonesia, termasuk rencana pemasaran ke Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini didukung oleh seluruh lapisan masyarakat di Wonosobo, salah satunya perwira seksi teritorial Kodim Wonosobo, Kapten Infanteri Iwan Navarin, yang membawahi wilayah Wadas Lintang. Sedangkan Dr. Rindra Yusianto, sebagai ketua pelaksana kegiatan ini mengatakan bahwa potensi lokal Erorejo ini bisa menjadi produk unggulan tematik yang mempunyai nilai jual tinggi dengan produksi berkelanjutan. Potensi wisata Lubang Sewu sebenarnya menjadi daya dukung bagi perluasan pemasaran
sehingga pengembangan industri tematik berbasis komoditas lokal unggulan desa memiliki prospek yang baik. Salah satunya dengan pembangunan lapak pemancingan. Kami sedang mengembangkan potensi agrowisata di daerah ini, yaitu membangun lapak-lapak untuk para pemancing, karena daerah sini budidaya ikan nila ini termasuk potensi yang luar biasa di Jawa Tengah. Kami juga mengembangkan potensi agroindustri yang ada di sini yang kita elaborasikan dengan agrowisata, yaitu potensi kopi yang ada di Windusari dan gula kelapa yang ada di daerah Wadas Lintang ini. Lapak pemancingan ditargetkan akan menarik wisatawan untuk datang ke Lubang Sewu Wadas Lintang. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Udinus yang telah memberikan program kepada Desa Irorjo khususnya untuk nelayan dan agrowisata untuk Desa Irorjo yang berupa pembangunan dua lapak untuk pemancingan untuk para nelayan Desa Irorjo. Melalui kegiatan Desa Binaan tahun pertama ini dengan tim pelaksana Dr. Iswoyo, Dr. Herwin Supriyono, dan Amalia MT, difokuskan pada aspek teknologi industri unggulan tematik. Program yang telah dilakukan dalam kegiatan ini, diantaranya penyusunan peta dan dataset potensi industri kopi, gula kelapa, dan ikan nila merah. Selain itu melalui FGD dengan warga masyarakat beberapa waktu yang lalu. Pemahaman warga terkait RPJMDes berbasis industri unggulan tematik kewilayahan meningkat sebanyak 75% kepala keluarga. Untuk meningkatnya sebaran wilayah nelayan air tawar menjadi lebih dari 30%, tim sudah membangun 2 buah lapak pemancingan untuk menambah jumlah lapak yang sudah ada saat ini dan dilanjutkan dengan penebaran benih ikan nila dan bandeng air tawar pada Karamba Jaring Apung atau KJA di beberapa petak di Waduk Wadas Lintang. Sementara itu Kabid Perikanan Insinyur Farida Hidayati Estiningtyas MM menyambut baik dan mendukung kegiatan pemberdayaan ini. Menurutnya, untuk peningkatan pendapatan nelayan air tawar di Wadas Lintang, kajian nilai tukar nelayan yang sudah dilakukan Udinus sangat membantu pihaknya. Selain itu, Farida menambahkan bahwa Wadas Lintang memerlukan komoditas lain yang dapat meningkatkan nilai ekonomis yang tinggi, seperti bandeng air tawar, yang menjadi bagian kegiatan Desa Binaan Udinus ini. Harapannya, pendapatan para pembudidaya akan meningkat. Kita memerlukan ada beberapa komoditas lain yang bisa meningkatkan nilai ekonomis yang tinggi, seperti semoga aja nanti bandeng air tawar yang akan diadakan penelitian di Wadas Lintang bisa sukses di sana dan menjadi komoditas tambahan unggulan di Wadas Lintang. Kegiatan ini melibatkan 4 orang mahasiswa Udinus dengan skema MBKM dari berbagai fakultas. Para mahasiswa, selain mendapatkan pengalaman kuliah di luar kampus, berkolaborasi dengan kelompok nelayan dan pemerintah kabupaten, juga akan mendapatkan rekognisi mata kuliah yang sesuai. Kegiatan ini telah menghasilkan sebuah hak cipta, draft paten sederhana, 2 publikasi internasional, dan publikasi di media TV dan harian nasional. Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Wonosobo yang merencanakan pembangunan sentra perikanan air tawar di Wadas Lintang. Menurut Sekretaris Dinas Sidik Widakdo, Esos MSI, program Udinus ini akan digarap secara serius oleh timnya dengan target 3 tahun ke depan Wadas Lintang bisa menjadi salah satu teknopark terbesar di Jawa Tengah melalui Smart Agrotourism yang dikembangkan Udinus. Pihaknya berharap kegiatan ini akan dilanjutkan untuk tahun kedua dan seterusnya.